Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-45. Soal yang pertama, Mona baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan logam. Sebagai pegawai baru, tentu Mona belum terlalu mengenal jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam, tiba-tiba Mona ditugasi manajernya untuk menyelesaikan tugas seseorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Mona jelas merasa kaget dan kesulitan dengan penugasan itu, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record dirinya yang merupakan mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda, apa yang harusnya dilakukan oleh Mona? A. Meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu. B. Segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja, yang penting bisa selesai. C. Tidak perlu terburu-buru menyelesaikannya, karena pekerjaan itu bukan merupakan tugas pokoknya. D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu, dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. E. Mempertanyakan dan menawar manajernya karena merasa takut hasil pekerjaannya tidak maksimal. Jadi di saat kita bekerja di salah satu pabrik pengolahan dan kita merupakan pegawai baru yang belum terlalu mengenal jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya dan tiba-tiba ditugasi oleh manajer untuk menyelesaikan tugas seorang rekan yang tiba-tiba memutuskan keluar dan berhenti. Kenapa manajer memutuskan untuk memberikan tugas tersebut kepada kita? Karena manajer kagum melihat track record kita dan juga kita merupakan mahasiswa lulusan terbaik. Maka dengan adanya hal tersebut, yang harusnya kita lakukan adalah yaitu pilihan D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Artinya kita berusaha maksimal untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi soal nomor 1 yang punya poin paling tinggi adalah pilihan D. Sedangkan pilihan B segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja, yang penting bisa selesai, poinnya 4. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan E, mempertanyakan dan menawar manajernya karena merasa takut hasil pekerjaannya tidak maksimal. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah D. Soal nomor 2, ketika mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan yang mendadak dan harus segera diselesaikan, Anda selalu A. Bekerja dengan santai dan mengerjakan sebisanya, B. Bekerja dengan cepat apapun hasilnya asalkan pekerjaan selesai, C. Bekerja dengan tenang dan tidak terlalu terburu-buru untuk memulai, D. Bekerja dengan baik jika tugas itu disertai bonus atau bayaran tambahan, E. Bekerja dengan segera dan tetap berusaha menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Ketika mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan yang mendadak dan harus diselesaikan, apa yang kita lakukan pada situasi tersebut? Di antara kelima pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan E, yaitu bekerja dengan segera dan tetap berusaha menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Jadi soal nomor 2 jawabannya E. Sedangkan pilihan B, bekerja dengan cepat apapun hasilnya asalkan pekerjaan selesai, poinnya 4. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan D, bekerja dengan baik jika tugas itu disertai bonus atau bayaran tambahan. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 3, dalam menanggapi informasi baru, teman-teman Anda mengenal Anda sebagai orang yang A. Sering meragukan informasi yang diberitahukan seorang teman. B. Menerima seluruh informasi yang ada siapapun yang menyampaikan. C. Mempercayai informasi jika disampaikan oleh orang yang Anda percaya. D. Tidak terlalu ingin tahu karena pastinya nanti akan tahu juga dari orang lain. E. Mempertanyakan kebenaran informasi tersebut dengan mencari informasi tambahan. Bagaimana kita dianggap oleh teman-teman ketika kita menanggapi informasi baru. Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan E, yaitu mempertanyakan kebenaran informasi tersebut dengan mencari informasi tambahan. Sedangkan pilihan C, mempercayai informasi jika disampaikan oleh orang yang Anda percaya, poinnya 4. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan D,
tidak terlalu ingin tahu karena pastinya nanti akan tahu juga dari orang lain. Jadi, soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 4. Kemudahan mengakses informasi via internet saat ini menurut Anda A. Tergantung pada pemakainya, B. Mengganggu kinerja secara umum, C. Mengganggu hubungan interpersonal, D. Mempermudah belajar secara mandiri, E. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Yang ditanyakan adalah apa pendapat kita tentang adanya kemudahan mengakses informasi via internet. Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan E, yaitu memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Sedangkan pilihan D, mempermudah belajar secara mandiri, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan C, yaitu mengganggu hubungan interpersonal. Jadi, soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 5. Seandainya ada penawaran untuk mengikuti workshop atau pelatihan yang akan mendukung kompetensi kerja Anda, maka A. Anda akan ikut jika ditugaskan, B. Anda merasa sudah berkompeten, C. Anda akan mengajukan permohonan untuk ikut, D. Anda akan menyarankan teman-teman untuk ikut, E. Pelatihan atau workshop tidak berpengaruh pada karir Anda. Soal nomor 5, seandainya ada penawaran untuk mengikuti workshop atau pelatihan yang mendukung kompetensi kita, maka apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan C, yaitu Anda akan mengajukan permohonan untuk ikut. Sedangkan pilihan A, poinnya 4, Anda akan ikut jika ditugaskan. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan E, pelatihan atau workshop tidak berpengaruh pada karir Anda. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 6. Membaca buku-buku di luar bidang minat dan pekerjaan Anda adalah A. Menjadi lebih pandai bukanlah harapan Anda, B. Bermanfaat untuk memperluas wawasan berpikir, C. Bermanfaat untuk mengembangkan organisasi, D. Tidak berkontribusi pada pengembangan diri, E. Membaca membutuhkan konsentrasi tinggi dan Anda kurang berminat. Bagaimana pandangan kita terhadap ketika kita membaca buku-buku di luar bidang minat dan pekerjaan kita? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu bermanfaat untuk memperluas wawasan berpikir. Pilihan C, poinnya 4, bermanfaat untuk mengembangkan organisasi. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan A, yaitu menjadi lebih pandai bukanlah harapan Anda. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 7. Sejak kecil Anda adalah pribadi yang A. Malas belajar, B. Tidak suka membaca, C. Lebih menyukai kegiatan praktis, D. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga suka membaca, E. Lebih suka mendengarkan cerita orang lain daripada membaca bukunya. Yang ditanyakan adalah bagaimana pribadi kita sejak kecil. Di antara kelima pilihan, yang tepat kita pilih, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan D, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga suka membaca. Sedangkan pilihan E, lebih suka mendengarkan cerita orang lain daripada membaca bukunya, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan A, yaitu malas belajar. Jadi, soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 8. Seperti biasanya, menghadiri seminar adalah kegiatan yang A. Anda hindari, B. Membosankan, C. Dapat menambah ilmu pengetahuan, D. Selalu Anda manfaatkan untuk bertemu teman, E. Anda akan mencari kesibukan lain agar tidak ditugaskan untuk kegiatan tersebut. Soal nomor 8 adalah apa pendapat kita tentang menghadiri sebuah kegiatan seminar. Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan C, yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan. Sedangkan pilihan D, poinnya 4, selalu Anda manfaatkan untuk bertemu teman. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan B, membosankan. Jadi ketika menghadapi seminar atau menghadiri seminar, maka kegiatan tersebut dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Jawaban soal nomor 8 adalah pilihan C. Soal nomor 9. Setiap orang harusnya selalu mengembangkan diri dengan terus belajar sepanjang hidup.
Pendapat Anda terkait pernyataan tersebut di atas adalah: A. Setuju karena sesuai dengan ajaran agama, B. Setuju karena berguna bagi diri sendiri dan orang lain, C. Tidak setuju karena tidak semua orang suka belajar, D. Tidak setuju karena hanya menambah beban berat hidup, E. Tidak setuju karena tidak semua orang membutuhkan pengetahuan baru. Soal nomor 9 menanyakan pendapat kita terhadap pernyataan bahwa setiap orang harusnya selalu mengembangkan diri dengan terus belajar sepanjang hidup. Jawaban dari soal nomor 9 adalah pilihan B, yaitu setuju karena berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Sedangkan pilihan A, setuju karena sesuai dengan ajaran agama, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan D, tidak setuju karena hanya menambah beban berat hidup. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 10. Perusahaan tempat Dora bekerja memberikan kesempatan pada Dora untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 namun dengan biaya pribadi. Tindakan terbaik yang dilakukan Dora adalah A. Menunggu kesempatan lain, B. Mencari beasiswa untuk biaya studi, C. Membuktikan bahwa tanpa gelar S2 ia bisa sukses, D. Menolak karena merasa rugi jika harus mengeluarkan biaya pribadi, E. Mengatakan pada perusahaan bahwa ia tidak membutuhkan hal tersebut. Ketika perusahaan tempat kita bekerja memberikan kesempatan untuk kita melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, namun dengan biaya pribadi, maka tindakan yang tepat kita lakukan adalah yaitu pilihan B, mencari beasiswa untuk biaya studi. Sedangkan pilihan C, membuktikan bahwa tanpa gelar S2 ia bisa sukses, poinnya 4. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan E, mengatakan pada perusahaan bahwa ia tidak membutuhkan hal tersebut. Jadi, ketika kita diberikan kesempatan untuk studi ke jenjang yang lebih tinggi, melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya pribadi, tindakan kita yang sebaiknya adalah mencari beasiswa untuk biaya studi. Jawabannya adalah pilihan B. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.